Hai. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Rahmajita. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Teman-teman, di sini Nisa akan menjelaskan tentang mengenai penyakit bronkopneumonia. Apa itu bronkopneumonia? Bronkopneumonia adalah suatu infeksi saluran pernapasan akut bagian bawah dari parenkim paru yang melibatkan bronkus atau bronkiolus yang berupa distribusi berbentuk bercak-bercak yang disebabkan oleh bermacam-macam etiologi seperti virus, bakteri, jamur, dan benda asing. Nah, adapun klasifikasi bronkopneumonia. Berdasarkan pedoman, bronkopneumonia dibagi menjadi 4, yaitu 1. Bronkopneumonia sangat berat. Nah, bronkopneumonia sangat berat ini terjadi bila sianosis sentral dan anak tidak sanggup minum, maka anak harus dirawat di rumah sakit dan diberi antibiotik. Yang kedua, ada bronkopneumonia berat, yaitu bila dijumpai retraksi tanpa sianosis dan masih sanggup minum, maka anak harus dirawat di rumah sakit dan diberi antibiotik. Yang ketiga, ada bronkopneumonia, yaitu bila tidak ada retraksi tetapi dijumpai pernapasan yang cepat, yakni lebih dari 60 kali per menit pada anak usia kurang dari 2 bulan dan 50 kali per menit pada anak usia 2 bulan sampai 1 tahun dan lebih dari 40 kali menit pada anak usia 1 sampai dengan 5 tahun. Yang keempat, ada bukan bronkopneumonia, yaitu hanya batuk tanpa adanya gejala dan tanpa seperti tidak ada tanda di atas, tidak perlu dirawat dan tidak perlu diberi antibiotik. Nah, adapun etiologi dari bronkopneumonia, yaitu salah satunya karena bakteri, virus, jamur, dan aspirasi makanan atau sekresi orofaringeal atau isi lambung ke dalam paru-paru. Yang kelima terjadi karena kongesti paru yang lama. Nah, adapun manifestasi klinis atau tanda dan gejala yang muncul pada penderita bronkopneumonia, yaitu pertama ada infeksi saluran pernapasan, demam dari 38 sampai 40 derajat. Kadang disertai kejang karena demam tinggi. Yang ketiga, ada sangat gelisah dan adanya nyeri dada seperti ditusuk-tusuk pada saat bernapas dan batuk. Yang keempat, pernapasan cepat, dangkal disertai cuping hidung dan sianosis sekitar hidung dan mulut. Yang kelima, adanya bunyi pernapasan seperti ronki atau wheezing. Yang keenam, rasa lelah akibat reaksi peradangan dan hipoksia jika infeksi serius. Yang ketujuh, ventilasi yang berkurang karena penimbunan mukus yang menyebabkan atelektasis absorpsi. Yang kedelapan, batuk disertai sputum yang kental. Yang kesembilan, nafsu makan menurun. Nah, adapun komplikasi dari bronkopneumonia, yang pertama yaitu efusi pleura, yang kedua atelektasis, yang ketiga epiema, yang keempat abses paru, yang kelima endokarditis, yang keenam meningitis. Nah, adapun penata laksanaan bronkopneumonia, yaitu yang pertama terapi. Nah, terapi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada terapi suportif, yaitu isinya melakukan fisioterapi dada atau mengajarkan batu efektif, mengatur posisi semipolar, memberikan kompres, pantau input dan output, bantu pasien memenuhi kebutuhan ADL, monitor tanda-tanda vital, dan kolaborasi pemberian O2. Yang kedua ada antibiotik. Nah, antibiotik ini diberikan secara intervena, misalnya seperti ceftriaxone dan ampicillin. Nah, untuk pemberiannya, antibiotik ini berdasarkan dengan usia, keadaan penderita, dan kuman. Selanjutnya ada agen antipiretik yang diberikan kepada pasien adalah seperti paracetamol. Indikasi pemberian paracetamol adalah adanya peningkatan suhu mencapai 38 derajat Celcius.
serta untuk menjaga kenyamanan pasien dan mengontrol batuk. Yang keempat, ada terapi nebulasi, yaitu yang bertujuan untuk mengurangi sesak akibat penyempitan jalan napas. Nah, adapun tindakan medis yang bertujuan untuk pengobatan yaitu pemeriksaan radiologi, yang kedua pemeriksaan laboratorium, yang ketiga pemeriksaan AGD, yang keempat pemeriksaan gram atau kultur sputum dan darah. Nah, mungkin itu saja yang bisa Nisa sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali.